Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, sore dan sulekahku. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya keluarga kita semuanya diberikan kesehatan. Amin. Untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa berlanjut yaitu hafalan pembiasaan kalian yaitu surat Al-Buruj, surat Al-Insyiqaq, dan bacaan tahlil nomor 1 dan nomor 2. Saya harapkan untuk tahapan hafalan kalian tetap terus berlanjut meskipun kemarin kalian sudah mengirim laporan hafalan tidak selesai dalam satu surat. Itu adalah tahapan progres latihan. Nanti untuk hafalan pembiasaan akan diujikan pada akhir semester 1. Jadi nanti semuanya di akhir semester 1 surat Al-Buruj dan surat Al-Insyiqaq serta tahlil nomor 1 dan nomor 2 harus kamu hafalkan dan akan diujikan oleh Bapak Ibu guru. Mohon maaf Bapak Ibu wali yang mendampingi putra-putrinya, mohon pengawasan dan bimbingannya setiap hari di rumah karena peran panjenengan itu penting sekali saat ini untuk belajar daring di rumah. Hafalan pembiasaannya belajar setiap hari mohon didampingi meskipun panjenengan semuanya sibuk dengan pekerjaan panjenengan sendiri atau panjenengan masing-masing, dan peran aktif panjenengan itu sangat penting sekali pada pembelajaran daring saat ini. Bapak Ibu guru tidak bisa mendampingi sepenuhnya karena saat ini belajar masih diposisikan di rumahnya masing-masing. Maka dari itu Pak Haris memohon Bapak dan Ibu guru, Ibu wali untuk pengawasan dan bimbingannya serta peran aktif panjenengan untuk mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, buku kegiatan pembiasaannya jangan sampai lupa untuk tidak mengisi. Itu adalah rekam jejak kalian selama kalian belajar di rumah dan melaksanakan kegiatan wajib kalian terutama sholat, mengaji ataupun belajar. Terima kasih anak-anakku semuanya. Seluruh tugas yang dikirim Bapak Ibu guru mohon untuk selalu diikuti, baik itu berupa tugas atau cukup berupa penjelasan atau pembelajaran saja. Dan mohon bagi yang memegang HP sendiri, saya harapkan tetap selalu memantau, tetap selalu aktif mengikuti grup, tapi gunakan grup dengan bijak. Dan ketika ada apa-apa atau mengalami kesulitan dalam belajar kalian, kalau bersama orang tua atau yang mendampingi kalian itu tidak bisa, nanti bisa kirim via Jabri kepada nomor Bapak dan Ibu guru. Mungkin itu sebagai intermezzo penjelasannya Pak Haris di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf sekali, semoga nantinya tahapan belajar daring di rumah ini segera berakhir dan nanti kalian bisa masuk, bisa belajar sesuai yang dulu-dulu yang sudah tatap muka dan akhirnya kamu bisa menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, pembelajaran bahasa Indonesia adalah kalimat tanya. Bagaimana penjelasannya? Simak baik-baik video berikut ini. Dan berikutnya saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kata tanya terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa. Kata tanya apa?
Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda, pengertian, keterangan, ataupun penjelasan dari apa yang ditanyakan. Contoh, apa yang dilakukan Aldi sebelum makan? Jawaban, sebelum makan Aldi mencuci tangan dan berdoa. Kata tanya siapa? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau subjek atau pelaku yang ditanyakan. Contoh, siapa yang sedang belajar di kamar? Jawaban, yang belajar di kamar adalah Deno. Kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa nama tempat kejadian yang ditanyakan. Contoh, di mana Alvin membaca buku? Jawaban, Alvin membaca buku di perpustakaan. Kata tanya kapan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya kapan berupa keterangan waktu kejadian yang ditanyakan. Contoh, kapan Edo berkunjung ke rumah kakeknya? Jawaban, Edo berkunjung ke rumah kakeknya pada hari Minggu. Kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya bagaimana berupa keadaan atau kejelasan suatu hal, serta cara atau proses suatu peristiwa berlangsung. Contoh, bagaimana Nina berangkat sekolah? Jawaban, Nina berangkat sekolah dengan naik sepeda. Kata tanya mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi.
Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Contoh, mengapa Adi rajin belajar? Jawaban, Adi rajin belajar karena ingin menjadi siswa yang pandai.